Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pembelajaran tematik. Di sini, kami akan memaparkan materi tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Reni Oktarina, NPM 77 sebagai moderator, dan juga rekan-rekan saya. Ada saudari Imas Arum Triwijayanti, NPM 102, saudari Dea Ayu Sekartaji, NPM 114, saudari Retsa Tiana Rahmawati, NPM 117, dan juga saudara Nofren Adidana, NPM 133. Selanjutnya untuk materi langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu akan disampaikan oleh saudari Dea Ayu Sekartaji. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Sekartaji, NPM 180601114. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 sebagai pemateri dengan materi yaitu langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu menurut para ahli. Nah, menurut Abidin, langkah-langkah pembelajaran memiliki banyak nama dengan makna yang relatif sama. Yang sering digunakan adalah tahapan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, prosedur pembelajaran, ataupun pengalaman belajar. Lalu menurut Abdul Majid bahwa langkah-langkah kegiatan pembelajaran adalah suatu komponen yang wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan yang pada dasarnya memuat tahapan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Masing-masing disertai alokasi waktu yang dibutuhkan. Kemudian dari dua penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu adalah tahapan kegiatan pembelajaran tematik terpadu yang dilakukan secara terencana dan telah dibagi alokasi waktunya secara rinci dengan kegiatan utama meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Kemudian, dalam konteks pembelajaran tematik terpadu, materi pembelajaran pada aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan disajikan secara terintegrasi dalam payung tema-tema tertentu yang kontekstual dan konkret dengan pendekatan saintifik dan kolaboratif. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu komponen-komponen pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu meliputi 3 komponen utama, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, selanjutnya, menurut Muhammad Mukhlis 2012 menyatakan penerapan pembelajaran tematik dapat mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, ada kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka pembelajaran ini untuk apersepsi mengawali pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ada kegiatan inti dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada penutup untuk kegiatan menutup pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian yang terakhir ada tahap penilaian atau evaluasi untuk mengevaluasi apakah peserta didik dan guru sudah sesuai mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu. Prastowo berhasil mengidentifikasi 18 karakteristik pembelajaran tematik, yaitu yang pertama adanya efisiensi, lalu yang kedua kontekstual, kemudian ketiga student center atau berpusat pada siswa, keempat memberikan pengalaman langsung atau autentik, lalu kelima
pemisahan mata pembelajaran yang kabur, lalu keenam holistik, ketujuh fleksibel, lalu kedelapan hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Lalu yang kesembilan, kegiatan belajarnya sangat relevan dengan kebutuhan siswa SD atau madrasah. Kemudian yang ke-10, kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ke-11, kegiatan belajar akan lebih bermakna. Yang ke-12, mengembangkan keterampilan berpikir atau metakognisi siswa. Lalu yang ke-13, menyajikan kegiatan belajar pragmatis yang sesuai dengan permasalahan. Lalu yang ke-14, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang ke-15, aktif. Kemudian ke-16, menggunakan prinsip bermain sambil belajar. Lalu ke-17, mengembangkan komunikasi siswa. Ke-18, terakhir yaitu lebih menekankan proses ketimbang hasil. Lalu yang selanjutnya, alokasi waktu dan langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu. Dalam konteks pembelajaran dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan waktu, yaitu waktu sibuk atau engaged time, lalu waktu penugasan atau time on task, lalu dan waktu teralokasi yaitu allocated time. Kemudian ketentuan mengenai beban belajar di SD atau madrasah dijelaskan dalam Permendikbud RI nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beban belajar di kelas 1, 2, 3, dan 4, dan 5 dalam satu semester paling sedikit adalah 8 minggu dan paling banyak adalah 20 minggu. Yang kedua, beban belajar di kelas 6 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak adalah 20 minggu. Yang ketiga, beban belajar di kelas 6 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Lalu yang keempat, beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Lalu yang kelima, jumlah tema yang diajarkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah terdiri dari untuk kelas 1 dan 2 yaitu sebanyak 8 tema, kemudian kelas 3 dan 4 sebanyak 9 tema, kemudian kelas 5 sebanyak 5 tema, dan kelas 6 sebanyak 6 tema. Yang selanjutnya adalah materi analisis pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Analisis pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu untuk kurikulum 2013 di SD atau MI dilaksanakan terhadap 3 tahapan utama dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Nah, dari keseluruhan materi tersebut dalam langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu, kesimpulannya adalah pembelajaran tematik merupakan bentuk yang akan menciptakan sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa aktif, terlibat dalam proses pembelajaran, dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam belajar secara tematik, siswa akan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu meliputi 3 komponen, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri kelompok 9 tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata dalam menyampaikan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.